sudah? Sudah ya ini ya? Ya sudah Bu yang itu. Sudah paham ini? Sudah Bu. Yang lain? Yang lain sudah paham? Sudah Bu. Ya, baik. Ya, setelah Anda dapatkan matrik massa, matrika setiap elemen, Ibu ulang lagi, setiap elemen itu kalau ini dibagi menjadi 3 elemen, yaitu elemen 1 itu adalah dari node 1 ke 2, elemen 2 dari 2 ke 3, elemen 3 itu adalah 3 ke 4. Jadi satu elemen itu terdiri dari 2 node. Ya, dengan panjang L, ya nanti kita akan mempunyai matrik M untuk per elemen. Ya, karena di sini luasannya itu menggunakan fungsi, ya fungsinya adalah fungsi panjang. Ya, kita ada fungsi demikian terhadap panjangnya, terhadap X-nya, ya, berubah terhadap X-nya, maka kita menganalisanya per elemen. Ya, per elemen ada matrik massa dan matrika. Elemen 2 juga demikian, Anda mendapatkan matrik massa dan matrika. Kemudian elemen 3 juga demikian. Setelah dapat matrik massa dan K per elemen, maka kita buat matrik assembling-nya. Matrik assembling itu adalah matrik yang menjadikan satu dari elemen 1, 2, dan 3. Ya, sehingga ada node yang dipakai bersama. Ya, untuk elemen 1 dan 2 menggunakan node yang sama, yaitu node 2. Ya, kemudian matrik 2 dan 3 menggunakan node yang sama, yaitu 3. Ya, sehingga untuk nilai daripada di node 2 dan node 3 itu nanti dijumlahkan, disuperposisi. Ya, nah, untuk elemen 1, 2, nah, untuk elemen 1 dan elemen 2 di kolom 22, ya, 22 itu nanti miliknya node 2 ini. Ya, begitu juga untuk elemen 2 dan 3. Di kolom 22 itu nanti mempunyai atau dimiliki oleh node 3. Ya. Sehingga bentuk dari matrik assembly-nya adalah 3 kali 3. 4 kali 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Iya Bu, 4 kali 4. 4 kali 4. Ya. Kemudian karena ada DOF tidak aktif, yaitu node 1, ya, karena diberi perpindahan berapapun dia hasilnya adalah tetap, yaitu 0. Ya, dia dianggap tidak aktif, berarti dicoret. Ya, matriknya dicoret untuk kolom 1 dan baris 1, sehingga nanti tinggal 3. Ya, 3 ini adalah DOF aktif. Ya, DOF aktif berarti matriknya 3 kali 3. DOF aktif menggambarkan bahwa gerakannya adalah bisa bergerak, ya, bahwa sistem itu node-nya bisa bergerak. Ya, kembali lagi ke DOF. Ya, kalau misalnya ada 3 DOF, maka dia nanti punya
frekuensi natural sebanyak 3. Ya, sehingga dari situ nanti kita akan mencari frekuensi natural. Nah, dengan determinan ya matrik yang besar ini, ya, kita akan dapatkan lambda 1, lambda 2, lambda 3, omega 1, omega 2, omega 3. Paling kecil adalah omega 1, disusul oleh omega 2 dan omega 3. Ya, kalau demikian sudah terlihat bahwa sistem itu mempunyai 3 frekuensi natural. Ya. Setelah itu kita bisa mencari mode shape-nya. Ya. Kalau omega 1 sudah dapat, maka Anda kembalikan ke persamaan assembling-nya. Ya, nanti Anda dapatkan U1, U2, dan U3. Kemarin sampai situ? Iya Bu, kemarin baru sampai situ. Sampai di situ ada pertanyaan mungkin? Sejauh ini masih belum Bu. Masih belum. Ya, baik. Dasar mewakili semuanya ya. Berarti semuanya sudah jelas ya. Berikutnya ini ada contoh soal di mana ada gaya eksitasinya. Ya. Gaya eksitasi. Kalau demikian nanti Anda membentuk matrik assembly berapa kali berapa? Dua kali dua ya. 2 kali 2 kenapa? Karena not yang ke-1 itu diam Bu, jadi hanya ada not kedua dan not ketiga. Ya, betul. Ya, ini ada 2 elemen. Ya, nanti mempunyai 3 not, 1, 2, 3. Ya, harusnya dia mempunyai matrik 3 kali 3 untuk assembly-nya. Ya, karena not 1 itu adalah dia di boundary, ya, berarti dia tidak bergerak, tidak aktif, berarti yang aktif adalah not 2 dan not 3. Ya, nanti analisanya adalah 2 kali 2. Ya, baik. Ini bisa dikerjakan ya, dengan penampang yang tidak uniform. Ya, penampang yang tidak uniform, dia mempunyai fungsi seperti ini. A1 minus 0,1 X per L. Ya. Kemudian dia diminta untuk menggunakan model massa mengumpul. Ya, semua initial condition itu bernilai 0. Diskritisasi dengan 2 elemen masing-masing sepanjang L. Efek redaman diabaikan. Ya. Jadi yang pertama itu Anda gunakan fungsi dari luas penampang ini untuk mencari matrik massa dan K. Ya, karena matrik massa dan K itu ada A-nya. Ya, berarti Anda harus cari fungsinya. Ya. Kembali lagi ke sini bahwa dari not 1 ke 2 kita anggap adalah L. Ya, kalau kita menggunakan persamaan dasarnya ya EA per L untuk K-nya. Nah, kita nanti fungsinya adalah dari 1 ke 2 dulu. Ya, 1 ke 2. Kemudian koordinatnya menggunakan koordinat lokal, yaitu X bar. Ya, X bar sama dengan X, dx bar sama dengan dx. Ya. Kemudian dari
luas penampang ini, ya, kita membuat persamaan ini. Ya, kita masukkan X barnya. X barnya itu adalah dari node 1 ke node 2. Ya, jadi X bar lokal. Ya, sehingga kita akan dapatkan 0,95 AL. Ini adalah ya luasan, luasan ya. Luasan di sepanjang X barnya. Ya, kemudian kita masukkan, ini harusnya masuk di sini ya, harusnya masuk di sini. Ya, karena kita sudah keluarkan, maka di sini kita tinggal memasukkan hasilnya. Ya, EA per L ya 0,95 minus 0,95 ini dimasukkan. Ya, untuk matrik massa 1, 2 ya, elemen yang pertama rho AL. Rho AL A-nya itu juga fungsi. Harusnya dia masuk di sini karena kita sudah menghitung di awal, maka di sini tinggal hasilnya. Ya, 0,475. Dari mana ini? Ya, dari asumsi bahwa dia massa mengumpul. Ya, nanti kalau massanya itu adalah merata ya, merata, menyebar, konsisten, ya, nanti ini lain, ya, matrik yang ini lain. Ya, baik. Untuk elemen kedua yaitu dari node 2 ke 3. Ya, kembali lagi saya ke atas. Ya, elemen 2, 3 persamaan yang dipakai adalah ini. Ya, tapi lokalnya itu dari 2 ke 3. Sehingga kalau misalnya ini X kita ganti dengan X bar, yaitu X lokal, berarti L ditambah X bar. Ya, L ditambah X bar. Ya, sehingga di sini 0,1 X bar ditambah L dibagi dengan L. Ya, nanti hasilnya seperti ini 0,85 AL. Ya, begini kita masukkan K23, kemudian M23. Setelah itu, karena DOF tidak aktif di node 1, ya, maka dia langsung dicoret di sini. Ya, kita gabungkan assembly K12 dengan K23. Ya, tapi karena node 1 dia tidak aktif, berarti yang baris 1 dan baris kolom 1 dia adalah 0. Ya, sehingga yang dijumlahkan adalah 2 kolom 2 baris 2 dengan ini, ya. Sehingga kita mempunyai matrik ini assembly-nya, kemudian di sini juga matrik massanya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas yang tadi ya? Iya, permisi Bu.
Izin Silakan. bertanya, Bu. Untuk persamaan AX-nya sendiri itu di tiap soal itu apakah diketahui atau tidak ya, Bu? Mana AX ini? Iya, Bu, untuk Oh persamaan iya, AX-nya sendiri. iya. Oh ya, nanti diketahui ya, Bu ya. Ketahui. Oh ya, baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Kalau tidak diketahui kan juga bisa tuh ya. Kalau tidak diketahui, bisa? Walaupun dengan maksudnya tidak diketahui tapi tipe soalnya sama gitu. Persamaan AX-nya. Nah itu kalau untuk bentuk batang yang berubah agak bingung juga, Bu. Maksudnya sama, bentuknya sama. Misalnya di sini ada A. Di sini ada A per 2. Ya, di sini adalah L. Anda misalnya diberikan nilai seperti ini, Anda bisa membuat persamaan ini A terhadap X-nya. Ya, kalau misalnya di sini adalah 0, berarti A X sama dengan 0, itu adalah A ya. Kemudian A saat X sama dengan 2L, sama dengan A per 2. Per 2. Ya. Ya, berarti ini kan hubungannya linear ya. Ya, karena nanti di sini pasti dia adalah A. Apa? Ya, ini bisa dicari nanti A-nya berapa ya. Ini hubungannya adalah linear. Ya, berarti kemarin kita bahas tentang shape function. Ya, shape function dengan bentuk linear, ya Anda bisa mencari ya bahwa AX sama dengan A1 ditambah A2X. Ya, ini kan bentuk linear. Kita masukkan A untuk X sama dengan 0, itu adalah berapa ini? A itu sama dengan A1 ditambah A2, 0. Ya, ini 0. Berarti A1 sama dengan A. Ya, berikutnya untuk A X sama dengan 2L. Kita masukkan A per 2. Ini A1 ditambah A2 kali 2L ya. Berarti A1-nya berapa? Itu adalah A. Bentar. Kita cari ini. Kita cari X-nya. Kita cari fungsinya. Oh iya. Ditambah A2 kali 2L. Ya, berarti ini nanti berapa? A per 2 minus A sama dengan A2
2 kali L. Ya, berarti A2 berapa? A2 berarti A setengah minus 1 per 2 L. Ya, kita masukkan ke persamaannya. AX sama dengan A ditambah A setengah minus 1, betul ya? Setengah minus 1. Setengah minus 1 itu berapa? Minus ya? Kalau enggak, ini ya. Langsung minus 0,5 A per 2L. Gini ya. Kali X. Betul? Ya, A2-nya kita masukkan. Ini. Nah, ini punyanya sini. Ya, kemudian nah ini sudah, ini merupakan fungsinya, fungsi itu. Ya, kalau misalnya mau dibuat shape functionnya, ya berapa shape functionnya, ya ini sama dengan 1 minus 0,25. 0,2 0,5 berapa? 0,25. 0,25 betul ya? Iya. Ya. Oh iya, 0,25 per L ini Kali ya. X. Kali X, X-nya di dalam. Ya, X-nya di dalam. Nah, ini 5X kali A. Ya, ini adalah shape function-nya. Ya, sehingga nanti kalau misalnya Anda masukkan L ya untuk A, X sama dengan L berapa? Ya, 1 minus 0,25 kali L per L. Oh, nggak cocok. Oh, nggak cocok. 0,75. Betul ya? Berarti 0,75 A. Betul enggak? Yang ini adalah A, yang ini setengah A, yang ini adalah 0,75 A. Betul ya? Ya. Nanti kalau X-nya Anda masukkan 3L per 2, ya, berarti dia ada di sini. Ya, tinggal Anda masukkan ke persamaan ini. Ya. Permisi Bu Wiwi, izin bertanya. Ya, silakan kami. Jika notnya ditambah menjadi 4, Bu, apakah persamaannya ditambah A3X kuadrat atau A3X saja ya, Bu? Gimana? Jika not
Jika not pada batangnya ditambah menjadi 4, Bu, rumus AX-nya itu ditambah A3X atau A3X kuadrat ya, Bu? A3X kuadrat. Ya, baik. Apakah persamaan yang ini yang ini ya? Ibu hapus bisa? Sudah di ini ya? Apakah persamaan ini ya? AX sama dengan A1 plus A2X ya? Ini hanya tertentu untuk 3 not gitu ya, Tommy ya. Kalau misalnya notnya 4, kita tambahkan lagi A3 X kuadrat gitu ya. Iya, Bu. Maksudnya gitu ya. Iya. Jadi untuk persamaan ini ya, persamaan ini hanya untuk linier ya, kita asumsikan linier. Apakah dia notnya itu sampai 4, 5, 7? Ya, kita jika ini kita anggap linier, kita mempunyai X pangkat 1. Ya. Jika asumsi kita bahwa benda itu nanti atau bentuk dari penampakannya itu adalah kurva. Nah, Ibu. Ini. Ya. Ini kan kebetulan bentuknya linier. Ya, jika dia bentuknya gini. Ya, punya radius demikian. Ya, kita pastikan bahwa ini ada kurva, ya, bentuk kurva. Ya, berarti kita anggap dia adalah polinomial. Ya. Nah, polinomial itu bisa X kuadrat, bisa sampai X berapa. Ya, kita sederhanakan misalnya polinomial derajat pangkat 2 ya, X-nya pangkat 2. Berarti asumsi kuadratnya fungsinya adalah kuadrat. Sehingga kita punya persamaan kuadrat, yaitu A1 ditambah A2X ditambah A3X pangkat. Ya, sehingga nanti kita bisa ya, kita nanti mencari A1, A2, A3 itu ada derajat 2 atau pangkat 2. Ya, misalnya gini, ini ada A, ya. Kemudian ini adalah A per 2. Ya, sehingga di sini kita masukkan nanti ya bahwa A X sama dengan 0. Ya, X-nya kita masukkan berarti A1 ditambah 0 ditambah 0. Berarti A sama dengan A1. Ya. Kemudian untuk A X sama dengan L. Ya. Ya, di sini ada karena ini ada 3 yang tidak diketahui. Ya, kita nanti harus ada salah satu yang 3 yang tidak diketahui, untuk 2 yang diketahui itu nanti kita tidak bisa, berarti nanti harus ada nilai lagi di mana X-nya yang diketahui ya. Misalnya di sini ada
lebih kecil ya. 8. Ya, di sini misalnya ada nilainya. Ya, di sini ada nilainya itu yang lebih besar dari setengah berarti misalnya 0,7A. Ya, berarti nanti A1 ditambah A2, L-nya kita masukkan ditambah A3 L kuadrat. Ya, kita masukkan di sini 0,7 A sama dengan A1-nya ini nanti masuk sini. Kemudian ini A ditambah 0,7 A2 kali L ditambah A3 kali L kuadrat. Ya, nanti dari sini Anda akan ada 2 yang tidak diketahui. Ya. Kemudian untuk A, X sama dengan 2L. Ya. Ini nanti dimasukkan 0,5. Ya. A. Kemudian ada A ditambah ini ada A2 kali 2L ditambah A3 2L pangkat kuadrat. Ya, dari A2 yang tidak diketahui, A2 tidak diketahui, A3 tidak diketahui, di sini juga ada A2 tidak diketahui. Ini nanti 2 persamaan ini Anda akan dapatkan A2 dan A. Ya, nanti dikembalikan lagi ke persamaan awal. Ini masuk di persamaan ini A1, A2, A3. Nanti Anda akan dapatkan shape function. Ya, jadi dari pertanyaan siapa tadi, Tommy tadi, ya kalau misalnya notnya lebih dari 2, apakah dia kuadrat? Tidak. Ya, jadi kuadrat ataupun X atau pangkat 3 itu tergantung asumsi kita. Ya, kalau linear berarti X-nya pangkat 1. Ya, kalau misalnya polinomial kita harus tentukan dia pangkat berapa. Ya, kita tentukan. Ya, baik. Jadi fungsi daripada shape function tadi itu adalah untuk mencari nilai-nilai atau nilai-nilai di titik yang tidak pada node-nya. Ya, tidak pada node-nya. Tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini. Tapi mungkin di sini ya. Kita ingin tahu AX untuk L per 2. Ya, berarti kita masukkan ke interpolasi. Ya, interpolasi itu menggunakan persamaan shape function. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Setelah kita dapatkan nilai omega 1, omega 2, maka kita masukkan lagi ke persamaan tadi. Ya, untuk mendapatkan U1, U2. Bentar, ya. Ya, bahwa di persamaan ini, di C3 ini kan artinya bahwa massa
Matriks K assembly minus matriks massa assembly kali matriks U sama dengan ini matriks N. Ya, kalau misalnya ada gaya eksitasinya berarti masuknya nanti di N. Ya, nah di sini di matriks ini, ya ini nanti kan dia mempunyai persamaan. Ya. U1, U2 sama dengan N1, N2. Ya. Sedangkan yang di sini, ini adalah itu tadi. Nilai-nilai ini tadi. Ya. Untuk mode shape-nya, ya, mode shape-nya setelah lambdanya tahu, maka Anda diminta mencari U1 dan U2. Ya, mencari U1 dan U2 sehingga saat lambda 1 U1 U2-nya bagaimana? Ya, ini adalah U untuk frekuensi natural 1 dan yang di bawah itu adalah U untuk frekuensi natural kedua. Yang ini adalah untuk perpindahan U1, ini adalah yang ini untuk U2. Ya, setelah dapatkan U1, U2, nanti Anda dapatkan alfa 1 dan alfa 2. Ya, alfa 1 dan alfa 2, lalu setelah itu Anda cari normalisasi. Ya, cari normalisasi. Untuk U normalisasi ini, ya, untuk N normalisasi adalah ini, ya, dengan the initial condition semuanya adalah 0, ya, maka kita punya persamaan responnya adalah seperti ini. Ya, setelah dapat respon untuk koordinat modalnya seperti ini, ya, kita kembalikan lagi ke koordinat globalnya. X2 dan X3. Ya, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Bu. Ya, baik. Kalau sudah jelas, Ibu beri soal, silahkan dikerjakan ya.
Ya, baik. Untuk sementara ini dulu. Ya, coba dikerjakan. Baik, Bu. Anda membutuhkan waktu berapa menit? 20 menit? Nanti kita bahas ya. Kerjakan dulu. 20 menit mulai sekarang ya. Iya, Bu. Kayak perlu diintegralin lagi atau enggak gitu, Bu? Diandra? Diandra sampai mana? Masih mengerjakan, Bu. Tadi masih ini juga, Bu. Rumusan A-nya. Masih agak bingung tadi, Bu. Sekarang masih di A? Iya, Bu. A mana? Untuk A itu yang perumusan A2-nya kan ya. Untuk persamaannya, untuk L. Elemen? Elemen 2, Bu. Ya, baik. Mungkin dasar? Saya masih belum, Bu. Masih baru sampai pengintegralan yang buat nyari massa elemen satunya, Bu. Kenapa diintegralkan elemen 1? Karena kita pakai yang ini, Bu, masanya dianggap konsisten, Bu. Analisa massa konsisten. Di buku pakai pengintegralan, Bu. Ya, baik Ibu kembali lagi ke persamaan massa dan kaya.
Ya, tolong kembali lagi ke persamaan ini ya, persamaan ya, persamaan dari kekakuan elemen dan massa elemen. Kenapa kita harus mengintegralkan? Ya, kembali lagi ke sini. Ya, kondisi ini adalah persamaan dasarnya. Ya, integral itu adalah persamaan dasarnya. Kalau misalnya dia ya mempunyai bentuk, ya, bentuk kebetulan A itu adalah fungsi. Ya, A itu adalah fungsi. Ya, persamaan dasarnya itu adalah kita integralkan A-nya. A itu harus fungsi. Ya, di sini fungsi. Ya, karena dia fungsi, maka kita ini ya, fungsi ini, maka kita untuk mencari K dan M-nya itu juga berupa fungsi. Nah, ini adalah untuk K-nya. Ya. Misalnya A tadi ketemunya berapa? A fungsinya berapa? Ada yang sudah ini mencari AX sama Baik. dengan berapa? A 1 minus A dalam kurung 1 minus 0,5 X per L. Ini? Iya, Bu. Ya, karena bentuk yang seperti ini tadi, ini yang bagian ini nggak bisa dicoret-coret. Ya, untuk not 1 dan not 2 ini adalah elemen, ini elemen. Ya, untuk not 2 dan 3 ini juga satu elemen. Ya. Karena not elemen di not 1 2 ini bentuknya yang tidak uniform, ya, tidak sama. Di sini adalah A, yang di sini adalah 0,5A, maka kita perlu ini. Ya, perlu persamaan AX. Ya. Buat mencari apa? Ya, buat mencari K dan buat mencari massa. Ya, kebetulan tadi masanya adalah massa menyebar atau konsisten. Ya. Kalau Anda sudah dapatkan AX-nya, baru nanti Anda masukkan di sini. Sama di sini. Ya. Nah, ini nanti diintegralkan, Anda akan dapatkan nilai rho A per L. Nah, nilainya berapa ini?
Ya, begitu juga untuk K-nya. K-nya juga nanti akan dapatkan nilai daripada K. Ya, yang penting adalah Anda sudah punya persamaan AX-nya. Ya. Kemudian Anda masukkan ke matrik. Ya, cari matrik untuk AX DX-nya, untuk AX 1 minus X per L-nya. Ya. Nah, untuk yang elemen 23 ini kan di sini 0,5A. Yang di sini juga 0,5A. Berarti dia seragam, uniform. Baik X-nya itu sama dengan L ataukah X sama dengan 2L. Ini sama. Ya. Berarti nanti tinggal memasukkan nilai saja. Ya, ini di Anda masukkan langsung bisa juga. Ya. Tapi Anda langsung menggunakan persamaan yang ini pun Anda juga bisa. Ya. Nah, jadi nanti ketemunya yang K 23 itu sama dengan EA per L 1 minus 1 minus 1 1. Ya, untuk masanya juga gitu. Ya, masa konsistennya itu adalah rho AL per 6 ini matriks 1 2 1 1 2 ya. Ya, karena ini uniform Anda langsung menggunakan persamaan yang sudah jadi ini ya. Tapi kalau ada fungsinya berarti Anda kembali lagi ke integra ini. Ya, gimana? Ininya sudah betul dapat AX-nya? Ya, sudah, Bu. Ya, sudah betul sehingga sekarang mencari K dan massa konsisten. Ya, untuk elemen yang kedua 3 ya, itu Anda langsung menggunakan ini. Ya, baik, diteruskan, silakan. Dengan benar ya, benar-benar mencoba ya, sehingga Anda tahu kesulitannya di mana, jalannya bagaimana. Itu yang di mana? Bentar. Yang untuk luas penampang elemen yang massa uniform itu, Bu, itu kan ada rho AL per 2 sama rho AL per 6 tuh bedanya apa, Bu ya? Ini M massa konsisten ini, C ini. Oh. Ini kalau massa lam ya mengumpul itu rho AL per 2, kalau massa konsisten rho AL per 6. Oh, ya. Itu berarti yang per 6 tuh yang MC, Bu ya? Ya. Yang lain?
Sudah, Pintu? Belum, Bu. Belum. Rahmat? Masih menghitung integral, Bu, untuk masanya. Untuk masa konsisten, Iya, elemen 1, 2. iya betul. Alfa? Ya, baik. Kalau begitu, dibuat tugas saja. Ya, dibuat tugas untuk ini. Tentukan mode getar ya. Yang satunya tentukan frekuensi natural. Ya, berarti ini nanti Anda akan mempunyai K assembling, rho A L, kok rho A L. EA per L nah, kemudian untuk masa assembly-nya rho A L ya, assembly ya. Ini adalah DOF aktif. Ya, DOF aktif itu adalah node 2, node 3. Ya, node 2, node 3. Node 2, node 3, 2, 3. Ya, nanti Anda kerjakan analisa fundamental. Anda dapatkan lambda 1 menjadi omega 1, lambda 2, omega 2. Ya, setelah itu cari mode getar. Ya, U di frekuensi natural 1 dan U di frekuensi natural 2. Ya, jika initial condition dari masing-masing node
Ya, pertanyaannya ada 3, yaitu ini yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Ya, baik. Ini tugasnya dilanjutkan, ya. Nah, dikumpulkan kapan ya? Minggu depan, Bu. Kok minggu depan kenapa? Dikumpulkan kapan? Minggu depan Minggu itu depan kapan? saja, Bu. Minggu depan, Bu. Sebelum kelas minggu Sebelum depan. kelas? Minggu? Minggu depan, Bu. Senin? Iya, Bu, bisa Senin, Bu. Senin depan. Ini paling lambat ya. Gitu? Ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, ini dikerjakan, dikumpulkan hari Senin, tanggal 22 November, paling lambat jam 20. Ya, nanti Ibu buat di classroom ya, untuk pengumpulannya. Ya, mudah-mudahan nggak lupa. Biasanya lupa. Ya. Ya, baik. Kalau dengan berakhirnya ini, ya, berakhirnya materi longitudinal ini untuk diskritisasi, berarti kita sudah selesai ya untuk sistem kontinu. Setelah ini minggu depan kita masuk ke analisa struktur. Ini minggu 12 ya, 12, 13, 14, 15. Kita masih ada ya. Oh, kita masih ada sekitar 3 minggu. Ya, 3 minggu sebelum UAS. Ya, sebelum UAS. Kira-kira kapan? Kapan kita kuis lagi? Minggu depan? Hari Sabtu? Boleh, Bu. Atau hari Selasa minggu depan? Saya Minggu tuh depan bingung kok. hari Sabtu saja, Bu Wiwi. Minggu depan hari Sabtu. Saya Iya, bingung Bu. kok. Ini saya tuh ini ada semuanya di depan laptop apa enggak ya? Ya, Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Iya, Ibu kan nanya, kira-kira kapan kuisnya? Selasa atau Sabtu? Tapi minggu depan. Kalau saya mungkin Selasa saja, Bu.
Selasa. Oh, ada ini, ada yang seminar, ikut seminar. Ada yang maju seminar. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Ya. Maunya Selasa atau Sabtu, tapi minggu depan. Oh iya Bu, Kalau saya izin. Sabtu mungkin, Bu. Yang Sabtu siapa? Angkat Kalau tangan. saya mungkin Ya. Sabtu siapa? Sabtunya minggu depan. Ya, Bu. minggu depan. Sabtunya minggu depan. Bukan besok Jadi ya. saya pilih Sabtu minggu depan. Sabtu aja, Bu. Sabtu. berarti Ya. materinya sampai sini aja, Bu. Yang materi Ya, untuk ya. minggu depannya, Bu. Longitudinal aja ya. Longitudinal. Ada 9 yang satu. Tuh, Saya manut, Bu. saya manut. Ya. Rahmat manut kemana, hari apa saja mau ya, Rahmat ya. Ya, baik Ibu, sudah ya, bisa diturunkan. Jadi kita tentukan bahwa untuk kuis setelah UTS itu hari Sabtu ya, nanti jamnya jam 8. Jam 8 apa jam 9? Jam 8 belum bangun ya? Jam 9. Iya aja, Bu. Iya, Bu. Ya, jam 9. Baik. Ya, materinya sistem kontinu. Ya, sistem kontinu tanpa diskritisasi dan dengan diskritisasi. Ya, nanti UAS-nya itu adalah untuk analisa struktur. Ya. Baik. Ya. Baik, itu aja yang Ibu sampaikan. Ya, tugasnya dikerjakan sebagai latihan sampai selesai. Ya, analisanya kalau koordinat modal ya nanti Anda masuk di koordinat modal seperti kemarin sampai normalisasi kalau ada gaya eksitasi ya berarti Anda sampai di normalisasi gaya eksitasinya. Ya. Baik. Ya, kita nanti ketemu lagi minggu depan ya. Materinya sudah masuk ke struktur, analisa struktur. Ya. Baik, Bu. Iya, baik Bu. Baik, Bu. Ya, sudah setuju semua ya, sudah sepakat. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, Ibu akhiri aja untuk hari ini. Ya, silakan hari ini mulai minggu ini kita seminar proposal ya. Bagi yang ingin proposal semester depan ya harus bersiap-siap ya. Ibu sampaikan di sini mungkin di sini juga banyak yang sudah ngambil TA sit in ya. Silakan mengumpulkan keterangan ya, surat keterangan Anda pernah mengikuti seminar proposal ataukah tugas akhir. Ya. Baik. Hari ini Ibu akhiri saja ya. Kita ketemu minggu depan. Ya, akhirul kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.